Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhabanal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujabu alaina bifilil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Selain mengajarkan etika dalam menjalani kehidupan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sesuatu yang ada hubungannya dengan sains dan medis. Salah satunya hadis tentang lalat yang masuk ke dalam minuman. Apabila ada seekor lalat yang masuk ke dalam minuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menyelupkan lalat tersebut. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, hal yang akan kita lakukan saat lalat hinggap di atas makanan dan minuman kita, yaitu mengusir si lalat dengan mengibaskannya, atau bahkan membuang makanan dan minuman tersebut, sebab mereka jijik dan tidak higienis. Perhatikan hadis di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada lalat yang menghinggapi tempat minum kalian, maka celupkanlah seluruh bagian tubuh lalat tersebut terlebih dahulu. Baru kemudian buanglah lalat tersebut. Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya mengandung obat, dan pada sayap yang lain mengandung penyakit. Hadis riwayat Bukhari. Pemahaman langsung dari hadis tersebut yaitu anjuran untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam tempat makan dan minum kita. Tidak langsung mengusir lalat supaya lekas pergi atau bahkan membuang makanan dan minumannya. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penjelasan bahwa merupakan suatu kebenaran jika seekor lalat yang hinggap di tempat makanan atau minuman kita mengandung obat pada sayapnya. Namun Ibnu Hajar belum memastikan sayap mana, kanan atau kiri yang mengandung obat atau penyakit. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk mencelupkan lalat tersebut secara keseluruhan ke dalam makanan atau minuman kita. Setelah dicelupkan seluruhnya, maka boleh dibuang lalat tersebut dan kita boleh memakan atau meminum. Untuk apa? Ketika salah satu sayap lalat masuk ke dalam makanan atau minuman, maka bisa jadi penyakit yang masuk. Kemudian jika kita mencelupkan kedua sayapnya, maka sayap yang lain akan menjadi penawar bagi penyakit tersebut. Istilah dalam ilmu biologi bahwa bakteri dapat dimusnahkan dengan antibiotik. Ibarat penyakit yang ada pada sayap kiri lalat adalah bakteri, virus dan sejenis patogen lainnya maka akan dimusnahkan oleh sayap kanan yang mengandung sejenis antibiotik. Oleh sebab itu, ulama membenarkan dan menganjurkan pengalaman hadis ini, yaitu mencelupkan seluruh bagian lalat ke dalam inak atau makanan, lalu baru membuang lalat tersebut. Karena jika tidak mencelupkannya keseluruhannya, ditakutkan bahwa sayap yang tercelup adalah sayap yang membawa penyakit. Para ahli mikrobiologi berusaha untuk membuktikan secara ilmiah kandungan yang ada pada sayap lalat. Mereka membuktikan dengan mengambil ekstrak sayap kanan lalat dan sayap kiri lalat. Kemudian diinkubasi dan dilihat di bawah mikroskop. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pada sayap kanan lalat tidak ditemukan mikroorganisme patogen, baik dari bakteri maupun fungsi. Sedangkan pada sayap kiri lalat ditemukan bakteri dan fungsi yang berkembang. Kemudian para ahli membuktikan dengan dicelupkannya lalat ke dalam makanan, berarti akan menimbulkan tekanan pada sel-sel yang memang sudah ada dalam tubuh lalat. Semakin bertambah kenyal dan akhirnya sel-sel ini pecah. Beberapa enzim yang keluar menyerang kuman penyakit dan memusnahkannya. Dengan begitu, akhirnya makanan menjadi bersih, bebas dari kuman dan penyakit. Jadi,
Jika lalat terjebak atau jatuh ke dalam makanan atau minuman kita, jangan ragu untuk mencelupkan seluruh tubuhnya, sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebab kebersihan minuman atau makanan tersebut akan tetap terjaga. Hadis dan sains telah membuktikannya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah.